Selamat siang teman-teman, saya Lidiana Henuk. Saya dari kelompok 7. Hari ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang perbedaan elemen SPM. Untuk materi pertama, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Jacqueline Nakora. Saya akan mempresentasikan tentang sifat masalah dan keputusan. Secara garis besar ada 3, yaitu pertama perumusan strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian tugas. Di sini kita akan melihat perbedaan, yaitu melalui sifat masalah dan keputusan. Pengendalian manajemen terjadi dalam pemfungsian organisasi yang aktivitas-aktivitasnya dibatasi oleh sifat dan jumlah sumber yang tersedia. Misalnya seperti perusahaan memasarkan atau dan memproduksi pakaian. Untuk perbedaannya, sifat masalah dalam perumusan strategi sulit diidentifikasi. Kenapa saya bilang sulit diidentifikasi? Karena hubungan penyebabnya tidak jelas. Kemudian pengendalian manajemen itu alternatifnya sangat terbatas, dan pengendalian tugas itu harus menentukan aturan-aturan. Untuk proses keputusannya, perumusan strategis, waktu untuk kecermatannya banyak interaksi dan tidak teratur. Sedangkan untuk pengendalian manajemen sendiri, batas waktu dan beberapa iterasi ritmik. Kemudian untuk pengendalian tugas, mengikuti peraturan jika peraturan tidak mencukupi. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang sifat sistem dan informasi. Yang pertama, struktur. Dalam analisis strategi, rencana dikembangkan sebagai bagian proses pengendalian manajemen, bukan proses perumusan strategi. Informasi untuk pengendalian tugas biasanya bersifat terstruktur dan sistematis. Yang kedua, sifat informasi. Informasi untuk pengendalian tugas sebagian besar adalah bahwa informasi internal. Informasi tersebut pada dasarnya merupakan informasi sesungguhnya daripada taksiran, bersifat kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, fokus. Fokus informasi perumusan strategi adalah topik yang dianalisis, dan fokus informasi pengendalian tugas adalah pada tugas tertentu. SPM memiliki 2 dimensi yang berbeda, yaitu yang pertama program-program dan yang kedua pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang keempat, kuantitas informasi. Dalam pengendalian manajemen, laporan-laporan juga hampir keseluruhan terdiri dari ringkasan-ringkasan, namun kuantitas informasi terinci dalam jumlah besar, biasanya mengalir melalui sistem tersebut. Dalam pengendalian tugas, banyak data yang diperlukan untuk tugas-tugas individual atau transaksi, sifatnya terinci, tidak teringkas. Yang kelima, ketelitian. Dalam perumusan strategi, informasi yang diperlukan tidak teliti. Dalam pengendalian manajemen, meskipun melibatkan estimasi masa depan, namun rentang waktu estimasi lebih pendek daripada perumusan strategi dan ketelitiannya lebih baik. Yang keenam, ketepatan waktu. Dalam perumusan strategi, ketetapan tersedianya informasi biasanya tidak penting sekali. Dalam pengendalian manajemen, jika laporan sesuai, maka harus segera dipublikasikan pada hari tersebut. Dalam pengendalian tugas, pada dasarnya informasi dihasilkan dalam waktu nyata, paling tidak jika perusahaan telah menggunakan sistem berdasarkan komputer. Yang ketujuh, penyimpanan data. Suatu informasi meliputi data yang tersimpan dalam database-nya. Perumusan strategi banyak menggunakan informasi dari database tersebut. Namun, karena sifat unik masalah yang dianalisis seringkali tidak sesuai dengan yang diinginkan dan harus diatur kembali agar relevan dengan masalah yang dianalisis. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Astika Wiatosi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan perilaku. Nah, di sini ada beberapa aspek atau terdapat 5 aspek dalam pertimbangan perilaku, yaitu yang pertama, orang yang terlibat. Kita tahu bahwa dalam organisasi tentu harus ada orang-orang yang terlibat dalam sebuah organisasi. Dan yang kedua adalah aktivitas mental. Aktivitas mental di sini juga sangat diperlukan. Dan yang ketiga adalah koordinasi dan komunikasi. Dan yang keempat adalah tanggung jawab, serta yang kelima adalah kriteria balas jasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik lainnya. Yang pertama, keseimbangan antara perencanaan dan pengendalian. Ketiga proses tersebut, yaitu perumusan strategi, pengendalian manajemen, dan pengendalian tugas, melibatkan aktivitas perencanaan maupun aktivitas pengendalian.
Namun, istilah yang digunakan untuk ketiga proses tersebut menunjukkan porsi yang berbeda antara perencanaan dan pengendalian. Dalam perumusan strategi, memang perencanaan yang dominan, sedangkan pengendalian relatif sedikit karena dalam proses ini, sistem pengendalian hanya diperlukan untuk menjamin proses perencanaan yang memuaskan. Dalam perumusan strategi, sistem pengendalian digunakan untuk tugas menganalisis usulan strategi. Yang kedua, sumber disiplin. Dalam perumusan strategi, sumber disiplin yang relevan adalah ekonomi dan juga ilmu politik. Ilmu ekonomi menggambarkan bagaimana strategi dan kebijakan bisnis harus disusun. Mereka cenderung menganggap bahwa strategi dan kebijakan akan dapat diimplementasikan secara rasional dan efisiensi, dan mereka tidak perlu memperhatikan masalah-masalah perilaku yang sesungguhnya terlibat dalam implementasi. Yang ketiga, desain sistem. Perumusan strategi pada dasarnya tidak sistematik. Beberapa perusahaan konsultan mengembangkan pendekatan umum perusahaan strategi, namun pendekatan tersebut hanya bermanfaat pada awal analisis untuk perumusan strategi. Yang terakhir, contoh-contoh keputusan. Contoh keputusan untuk perumusan strategi yang pertama, memperoleh bisnis yang tidak berhubungan, menambah ilmu politik. Yang ketiga, menambah penjualan dengan pengiriman langsung. Yang keempat, mengadopsi kebijakan tindakan memperoleh persatuan. Yang kelima, kebijakan spekulasi persediaan. Yang keenam, besar dan arah riset. Yang kedua, untuk pengendalian manajemen. Contoh keputusan yang pertama, produk baru atau cabang dalam produk. Yang kedua, memperluas pabrik. Yang ketiga, anggaran pengerentisia. Yang keempat, menambah utang baru. Yang kelima, mengimplementasikan program rekrutmen untuk kelompok minoritas. Yang berikut memutuskan tingkat persediaan. Yang ketiga, untuk pengendalian tugas. Contoh keputusan yang pertama, menambah order. Yang kedua, penjadwalan produksi. Yang ketiga, memasang iklan di TV. Yang keempat, manajemen kas. Yang kelima, menyelenggarakan catatan kepegawaian. Yang keenam, pemesanan kembali elemen persediaan. Yang kelima, yang berikutnya, proyek riset individu. Baik, demikian hasil presentasi kami, yaitu kelompok 7. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan. Terima kasih.